Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ardan Ilyas. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan IP address atau alamat IP. Berdasarkan Wikipedia, secara umum IP address Anda bisa baca, ia merupakan label numerik, jadi angka yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Jadi dia menggunakan internet protokol ya. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai host atau identifikasi antarmuka jaringan dengan pengelamatan lokasi. Oh ya, IP address untuk saat ini itu ada dua versi. Ada yang versi 4 yang merupakan angka yang terdiri atas 32 bit. Setiap bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Jadi maksud saya 32 bit itu dibagi ke dalam 4 blok. Setiap bloknya terdapat 8 bit. Jadi 32 bagi 4 kan 8 ya. Namun karena internet saat ini menggunakan IP address itu semakin banyak, akhirnya ketersediaan IP versi 4 itu sudah sangat sedikit, dan disinilah diteliti atau dibuat lagi yang versi baru, yaitu penerus dari IP versi 4 itu adalah IP versi 6. Tapi di pembahasan kita untuk jaringan LAN sederhana, kita hanya menggunakan alamat IP address yang versi 4 ya. Di versi 4 itu kita menggunakan angka atau nomor desimal, sedangkan versi 6 itu dia adalah gabungan dari heksadesimal ya. Jadi angka yang digunakan itu merupakan heksadesimal secara umum untuk mempersingkat IP versi 6 itu. Untuk selengkapnya tentang definisi dengan atau penjelasan tentang IP address, Anda bisa lihat di Wikipedia atau di situs manapun. Silakan baca. Kita akan mempelajari bagaimana sih untuk menentukan IP address sesuai dengan jaringan yang akan kita butuhkan di praktikum ketiga nanti ya. Karena kemarin kan sudah kita buat praktikum kedua. Oke, secara umum saya punya tabel IP address secara umum itu ada 5 kelas. Ada kelas A, B, C dengan E dan D. Yang umum digunakan itu hanya 3 kelas, jadi A, B, dengan C. Untuk kelas D, dia digunakan untuk keperluan multicasting. Silakan googling apa itu multicast. Dengan kelas E itu masih digunakan dalam penelitian ya. Kita akan fokus saja di kelas A, B, dengan C. Oh ya, secara umum untuk menentukan kelasnya kita lihat di rank blok pertama. Oke, yang tadi saya jelaskan bahwa IP address itu terdiri atas 4 blok. Saya kasih contoh, misalnya ada IP sekian 100.100.2.3 dengan prefix. Biasanya IP address ini disertai dengan prefix yang menandakan subnet mask yang digunakan oleh IP address tersebut. Oke, misalnya kita menggunakan prefix 8 ya. Maka Anda bisa lihat di sini prefix /8 itu adalah punya kelas A. Selain melihat dari prefixnya secara default, Anda bisa melihat blok pertama kan ada 4 blok dipisahkan oleh tanda titik. Blok pertama yaitu angka 100. Anda bisa lihat ranknya 100 itu masuk di mana.
apakah antara 0 sampai 126 atau dalam 18 sampai 191 atau di C ini. Tapi untuk kasus ini kan 100 ada di 0 sampai 126, jadi sudah dipastikan bahwa itu adalah kelas A. Ingat bahwa IP address, saya ulang kembali, itu mempunyai subnet mask. Secara default untuk subnet mask kelas A itu 255.000 ya. Jadi subnet mask inilah yang menandakan yang mana sih net ID dari jaringan IP address ini dan yang mana host ID. Net ID itu yang wajib sama ketika kita dalam satu LAN, dan host ID yang wajib berbeda. Jadi berdasarkan subnet masknya 255.000, saya tulis di bagian bawahnya 0.0.0. Kalau sudah ada subnet mask, prefix sudah tidak dibutuhkan karena dia hanya mewakili dari subnet mask ini. Jadi kalian bisa tulis begini, IP address dengan subnet mask. Saya perbesar sedikit. Oke. Ini contoh kasus bahwa kita mempunyai IP address sekian 100.102.3 dengan subnet mask 255.000. Jadi kalau Anda ingin cepat untuk melihat yang mana sih host ID dengan net ID, Anda bisa lihat di subnet mask default ini digit angka 0 itu merupakan blok host ID, dan yang 255 itu adalah blok dari net ID. Jadi di soal nanti kalau Anda melihat soal, tentukanlah net ID dengan host ID dari IP ini. Anda bisa ketikkan host ID-nya berapa. Kita bisa lihat bahwa 3 blok terakhir itu adalah angka 0. Jadi host ID dari IP address ini adalah 3 blok terakhirnya, yaitu 100.2.3. Sedangkan yang 100 pertamanya itu kan 255 ya di subnet masknya, maka dia adalah net ID. Oke. Nah, ketika Anda sudah lihat net ID dengan host ID, maka kita bisa menentukan network address dengan broadcast address dari IP ini. Jadi ada yang IP address dan ada yang broadcast address. Untuk penentuannya sendiri, network address itu ditentukan dengan cara merubah semua blok host ID, blok host menjadi angka 0. Jadi disetting menjadi angka 0. Tapi diikuti yang pertama itu net ID-nya. Jadi kita lihat blok pertama itu merupakan net ID. Jadi kalian tulis begini 100 titik. Blok terakhir, 3 blok terakhir itu adalah host ID. Maka itu yang kita setting menjadi 0. Sedangkan untuk broadcast itu kebalikannya. Kalau network ID, network address maksudnya, kita setting menjadi 0, sedangkan broadcast itu kita setting menjadi K255. Kenapa sih 0 dengan 255? Nah, karena tadi kita mempunyai binary digit bahwa IP address itu adalah angka yang terbuat dari 32 bit. Setiap blok itu mempunyai 8 ya, karena ada 4 blok. 32 bagi 4 itu kan 8. Jadi ada 8 begini angka biner yang terhubung ke dalam setiap bloknya. Kalau dia angka 1 semua, karena biner hanya 1 dengan 0, berarti ini adalah fullnya di satu blok itu. Kalian bisa lihat berapa angka desimal dari binary digit yang kita buat ini itu adalah angka 255 ya. Jadi memang mentoknya IP address itu setiap bloknya itu adalah 255. Ini untuk kelas semua kelas, maksudnya ini untuk adalah IP address versi 4 ya.
Oke. Sedangkan kalau binary 0, bit nolnya ya kalau dikonversikan menjadi desimal kan ya 0. Untuk konversi ini kalian bisa belajar menggunakan Excel atau cari rumus tentang konversi bilangan dari desimal ke biner ataupun biner ke desimal. Oke, ini contoh kasus yang pertama. Kita akan tes, misalnya ada yang kedua. Ini contoh kasus. Kita pindahkan saja. Contoh IP. Ctrl X. Oke. Kita akan tes. Oh ya, ini kan kelas berapa ya tadi? Kelas A. Oke, misalnya ada lagi IP address dengan nomor sekian 3. Berapakah subnet masknya? Anda bisa lihat di blok pertama seperti tadi. Kembali lagi ke rank 200 itu masuk ke mana? Di kelas C ya, 192 sampai 223. Jadi ini sudah ditentukan bahwa dia itu adalah kelas C. Anda bisa lihat prefix subnet mask untuk kelas C itu 255 255 2550. Jadi silakan isi soal, kalian bisa kerja dengan cara yang sangat mudah. Oke. Host ID dengan net ID. Berapakah host ID dari IP address ini? Ingat, untuk penentuan host kita lihat dari subnet mask. Digit 0 itu menandakan blok yang merupakan host ID. Jadi angka 0 pada subnet mask itu hanya di blok terakhir, berarti blok terakhir pada IP address ini itu adalah host ID, itu 3 ya. Sedangkan untuk net ID itu adalah blok dari 255, itu merupakan 3 blok pertama yaitu 200.0.0. Oke, untuk penentuan network address sebelumnya ya, kita sebutkan bahwa men-setting semua host ID menjadi angka 0, digit 0, 200.0.0.0. Jadi ini adalah network address dari IP address yang di atas. Sedangkan broadcastnya itu kita setting semua host ID-nya menjadi 255. Karena host ID pada IP address ini hanya adalah blok terakhir, maka yang 255 itu adalah blok terakhirnya ya. Anda jangan bingung di sini. Oke, kita ambil contoh kasus kelas B. 17 titik, misalnya 3.4 128 di awalannya itu 18-nya masuk di kelas B. Oke, kita lihat bahwa subnet mask dari kelas B adalah 255.255.00. Oh ya, untuk prefix dan subnet mask Anda bisa lihat di sini. File ini akan saya cantumkan di deskripsi video, nanti saya upload di Google Drive. Anda bisa mendownload secara gratis ataupun Anda bisa mencari di Google tabel dengan prefix subnet mask yang ada, itu tidak masalah. Oke, kita tentukan host ID sama yang tadi. Digit 0 pada subnet mask itu merupakan blok untuk host ID. Jadi digit 0 itu adalah 2 blok terakhir, berarti 3 dengan 4 ya. 3 dengan 4 merupakan host ID. Sedangkan net ID itu blok pertama 18.17.3, karena yang 255 hanya 2 blok pertama. Network address, nah kita ketikkan dulu net ID-nya 18.17. Setting semua host ID menjadi angka 0 dengan broadcast 128.17 setting semua host ID menjadi 255. Oh ya, network address ini dibutuhkan dalam
penentuan alamat jaringan. Jadi ini alamat jaringan. Biasanya dia digunakan oleh router untuk menghubungkan beberapa LAN atau jaringan yang berbeda. Jadi jaringan dikatakan berbeda ketika network address-nya itu beda. Pada kasus kita sebelumnya, kita mempunyai IP address ini ya, 192.168.100.1. Jadi kalau kelas C ini, kalau kita copy ke dalam mana tadi? Oke. Misalnya contoh kasus 4, kita mempunyai alamat IP ini, maka ini kan kelas C, 192 itu kelas C. Berarti host ID-nya itu angka 1 terakhir ya. Satu angka terakhir, blok terakhir maksudnya. Sedangkan untuk net ID-nya itu adalah 3 blok pertama. Oke, penentuan network address 192.168.100.0, sedangkan broadcast itu 255. Saya ulang bahwa network address itu dibutuhkan oleh router untuk pengenalan jaringan yang berbeda, dan jaringan dikatakan berbeda ketika network address-nya itu beda. Di kasus kita sebelumnya, semua IP address kita mempunyai network address yang sama karena net ID-nya itu sama, 192.168.100.1. Ini pun 192.168.100.3. Jadi net ID-nya sama semua. Ini menandakan bahwa dia satu jaringan, satu LAN. Ketika saya ganti di sini, apa yang terjadi ketika saya ganti di sini menjadi 101? Maka network address-nya sudah beda tak? 192.168.101.0. Coba kita ping di sini, apakah dia reply? Apakah dia reply? Ya, ini yang sebelumnya ya. Yang di sini. Nanti kalian bingung. Kita ini yang tadi sudah reply ya, 103. Ping 192.168.101.3. Dia terhubung secara fisik dengan kabel UTP dan IP address-nya ada sesuai yang kita tuliskan pada command prompt. Namun balasannya request timeout. Alasannya kenapa? Karena ini beda jaringan ya. Ketika kita hubungkan dia langsung ke dalam switch begini, itu dia tidak akan terhubung karena dia tidak berada pada network address yang sama. Jadi program PIM mengirimkan paket dan dia tidak sampai, dia lost 100%. Karena paket itu tidak sampai, tidak ada pihak penerjemah yang menghubungkan kedua jaringan ini. Jadi ini PC2, PC1 dengan PC0 itu satu jaringan. PC2 itu berada di jaringan lain karena network address-nya beda, 100.1 ya, yang tadi yang kita setting. Jadi untuk menghubungkan ini bagaimana caranya? Nah, untuk menghubungkan jaringan yang berbeda itu kita menggunakan router, dan router itu dia mengumpulkan semua network address yang ada dalam jaringan itu untuk keperluan routing. Jadi dia menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi sekali lagi jaringan dikatakan berbeda kalau network address-nya beda. Oke, saya harap kalian paham. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.